Fenomena premanisme bukanlah hal baru dalam sejarah masyarakat Jawa. Meskipun istilah preman baru dikenal sejak era kolonial Belanda, berasal dari kata Vrijman, yang berarti orang merdeka atau tidak terikat, sejatinya peran serupa telah muncul jauh sebelumnya. Pada masa klasik Nusantara, terutama di lingkungan masyarakat Jawa abad pertengahan, muncul sekelompok individu yang dikenal sebagai jago. Mereka adalah orang-orang kuat, pemberani, kerap hidup di pinggiran hukum, namun kadang pula disegani karena kekuatan dan harisma mereka. Dari dunia inilah, satu nama besar muncul dan mengukir sejarah sebagai Raja Besar, Ken Arok. Kisah Ken Arok dimulai dari rahim seorang perempuan desa bernama Ken Endok. Ia melahirkan anak tanpa ikatan pernikahan, sebuah aib besar dalam pandangan masyarakat saat itu. Tak sanggup menanggung malu, Ken Endok nekat membuang bayi lelaki itu di pinggir jalan. Takdir membawanya kepada seorang pencuri bernama Lembong, yang menemukan dan memutuskan untuk membesarkannya. Namun, kehidupan di tangan Lembong bukanlah kehidupan layak bagi anak kecil. Dunia gelap menjadi lingkungan tumbuh kembang Ken Arok. Sejak usia belia, ia menyaksikan dan lambat laun ikut terlibat dalam berbagai aksi pencurian dan kejahatan jalanan. Ketika Ken Arok beranjak remaja, ia bahkan sudah dikenal di sekitar sebagai penjudi ulung, namun juga penuh masalah. Lembong akhirnya menyerah, dan Ken Arok pun diusir karena sering membuat masalah dan menumpuk utang. Dibesarkan oleh dunia kelam. Tersesat tanpa arah, Ken Arok kemudian bertemu dengan sosok penjudi karismatik bernama Bango Samparan di daerah Karuman, kini dikenal sebagai Garum, Blitar. Bango Samparan melihat potensi dalam diri anak muda itu. Ia percaya bahwa Ken Arok membawa hoki dan menjadikannya semacam anak angkat, bukan untuk diarahkan ke jalan baik, melainkan didorong semakin dalam ke dunia perjudian dan kekerasan. Dari sinilah Ken Arok berkembang menjadi pribadi yang penuh kelihayan, keberanian, sekaligus kenekadan. Ia tak hanya menjadi penjudi, tetapi juga begal jalanan, pencuri, bahkan pembunuh jika diperlukan. Kelihayannya dalam menyelinap, mengatur siasat, serta kekuatannya dalam bertarung menjadikannya terkenal sebagai jago Tumapel, daerah yang waktu itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Kediri. Tingkah Ken Arok yang sering membuat kekacauan membuat resah para pejabat Tumapel, termasuk Aku Tunggul Ametung, penguasa wilayah tersebut. Berkali-kali usaha penangkapan dilakukan, namun gagal. Namun, Tunggul Ametung bukannya terus mengejar, justru melihat potensi dalam diri jago muda itu. Akhirnya, Ken Arok tidak hanya diampuni, tapi direkrut menjadi tangan kanan Tunggul Ametung. Ia menjadi semacam pengawal pribadi dan eksekutor bagi kepentingan sang penguasa. Dalam waktu singkat, nama Ken Arok semakin dikenal, bukan hanya sebagai jago jalanan, tapi sebagai algojo kekuasaan Tumapel yang ditakuti kawan dan lawan. Namun jabatan dan ketenaran tidak membuat Ken Arok puas. Ia mulai bernafsu pada sesuatu yang lebih tinggi. Ambisi itu muncul setelah ia melihat istri Tunggul Ametung, seorang wanita cantik bernama Ken Dedes. Dikatakan, saat melihat Ken Dedes turun dari kereta, kain yang dikenakannya tersingkap dan tampak cahaya keturunan raja, suatu tanda bahwa dari rahimnya akan lahir raja-raja besar. Terpikat oleh kecantikan dan pertanda gaib itu, Ken Arok merencanakan perebutan kekuasaan. Untuk menjalankan niatnya, ia memesan sebilah keris pada seorang empu tersohor bernama Empu Gandring. Namun, karena keris itu tak segera selesai, Ken Arok yang terkenal temperamen mengambilnya secara paksa, lalu menggunakannya untuk membunuh sang empu. Empu Gandring sempat mengutuk Ken Arok sebelum menghembuskan napas terakhir. Konon, keris itu akan menelan 7 nyawa, termasuk pembuat dan pemakainya. Untuk mengelabui semua orang, Ken Arok menyusun siasat. Ia menyimpan keris berdarah itu ke tangan bangsawan sombong bernama Kebo Ijo, yang dikenal suka pamer. Seperti yang diharapkan, Kebo Ijo memamerkan keris itu di hadapan publik. Maka ketika Tunggul Ametung ditemukan tewas tertusuk keris, semua orang yakin pelakunya adalah Kebo Ijo.
Tanpa banyak penyelidikan, Kebo Ijo dibunuh atas tuduhan tersebut, dan Ken Arok terbebas dari kecurigaan. Dengan wafatnya Tunggul Ametung dan lenyapnya Kebo Ijo, jalan Ken Arok untuk menikahi Ken Dedes terbuka lebar. Ia pun mengambil alih kendali Tumapel. Pada tahun 1222 Ken Arok secara resmi dinobatkan sebagai penguasa dan mendirikan kerajaan Singhasari, menjadikan dirinya sebagai raja pertama. Namun ambisi Ken Arok tidak berhenti di situ. Ia memandang kerajaan Kediri sebagai ancaman sekaligus peluang. Maka, ia menghimpun kekuatan dan melancarkan pemberontakan besar. Dalam waktu singkat, Kediri berhasil ditaklukkan. Wilayah kekuasaan Singhasari meluas, dan Ken Arok menjadi penguasa dominan di Jawa Timur. Namun, sebagaimana kutukan Empu Gandring, darah belum berhenti mengalir. Salah satu anak Ken Dedes, Anusapati, ternyata merupakan darah daging Tunggul Ametung. Diam-diam, Anusapati mengetahui sejarah kelam ayah kandungnya. Didorong oleh dendam, ia menyusun rencana balas. Pada tahun 1247 Masehi, Anusapati mengirim orang suruhan untuk membunuhnya dengan keris kutukan yang sama. Ken Arok tewas, dan Anusapati naik tahta sebagai raja kedua Singhasari. Meski hidupnya diwarnai pengkhianatan, kekerasan, dan tipu daya, Ken Arok telah mencatatkan namanya sebagai pelopor dinasti besar di Jawa. Ia memulai perjalanan dari jalanan yang suram, namun berakhir di singgasana kerajaan. Kisahnya adalah cerminan dari bagaimana kekuatan, kecerdikan, dan ambisi bisa membawa seseorang mengubah nasibnya secara dramatis, namun tidak bisa menghindari konsekuensi dari jalan yang dipilih.